Indonesia ini kan kesepakatan kita tentang Bhinneka Tunggal Ika itu kan udah clear ya. Nah, tapi kenapa di praktek pendidikannya kembali menyeragamkan lagi gitu? Bergandengan tangan membuat lingkaran. Oke, selamat pagi semuanya. Halo teman-teman. Tebak, aku dan teman-temanku ini lagi di mana? Di taman bermain? Atau ada yang menebak kami ada di sekolah? Aku acungin jempol buat kamu yang jawab ini adalah sekolah. Yap, aku dan teman-temanku ini sedang kumpul pagi sebelum belajar, teman. Kesepakatan kita, 1, menjaga diri. 2, 3, menjaga lingkungan. Oke. 4 pilar yang menjadi fokus pembelajaran di Salam. 1, 2, 3, oke, selamat belajar teman-teman. Sekolah kok tidak pakai seragam? Yang mana gurunya? Itu semua memang tidak ada di sekolahku, teman. Menarik bukan? Tapi aku tetap bisa mendapat ilmu kok di sekolahku ini. Karena pada dasarnya aku, kamu, dan teman-teman yang lain tidak sama. Berbeda itu indah, sama seperti pelangi. Indah karena warna-warninya. Halo teman-teman, ini aku sudah mulai sekolah dan walaupun tidak berseragam dan kita beda-beda, tapi tujuan kita satu, untuk belajar. Dan di sini sekolahnya seru kok. Tadi kamu di kelas ngapain nggak? Tadi katanya sih seminggu lagi itu kita udah harus ngefixin riset kita. Oh, udah harus punya tema risetnya. Iya. Terus kamu udah ada ide belum risetnya mau apa? Yang pasti makanan sih. Iya. Duh, aku masih bingung nih teman. Kira-kira aku mau riset apa ya? Aku sih sudah kepikiran untuk meriset makanan. Karena hobiku makan. Tapi jenis makanan apa ya yang enak? Angin sepoi-sepoi persawahan menemaniku untuk mencari ide nih teman. Kira-kira di semester ini aku mau riset apa ya? Oh iya, aku belum mengenalkan diriku ya. Perkenalkan teman, namaku Sani Sanubari Ataya. Kamu cukup panggil aku Sani saja ya. Sekarang aku kelas 4 SD teman. Berbeda ya dengan sekolah teman-teman yang tiap semesternya kamu wajib mengikuti 10 mata pelajaran yang sudah ditentukan sekolah.
Kalau di sekolahku, murid wajib menentukan sendiri topik risetnya. Dari proses meriset itulah, aku bisa belajar ilmu pengetahuan lainnya. Kalau sekarang teman-teman masih bingung, tenang, aku jelaskan. Perlahan sambil aku ceritakan apa saja nih yang aku lakukan di sekolahku ini. Aha, bagaimana kalau semester ini aku meriset camilan khas Yogyakarta? Apalagi kalau bukan bakpia. Aku rasa ini ide yang bagus. Yuhu! Disinilah aku belajar, teman. Sanggar Anak Alam atau Salam berada di dalam persawahan Kampung Nitiprayan, Kelurahan Ngesti Harjo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Sekolahku menjadi alternatif untuk teman-teman menuntut ilmu. Di Salam memang unik. Muridnya boleh mempelajari apapun sesuai minat dan bakat yang kami miliki. Sekolahku memang terkenal dengan slogan Sekolah Merdeka, yang maksudnya kami tidak memiliki seragam, guru, jadwal pelajaran. Tak ada juga arahan dari guru untuk membuka buku di halaman tertentu atau ujian kelas tiap minggunya. Begitulah rutinitas sehari-hari di sekolahku, teman. Tanda merah ini. Oh, nggak boleh. Nah, kalau anak-anak itu bisa belajar langsung dari lingkungan sekitarnya dan mereka memahami persoalan yang akan diselesaikan, nah itu menjadi pintu masuk untuk mereka belajar. Nah, sebenarnya dari situ kenapa proses belajar di Salam ini melalui riset. Setuju tidak, teman? Seharusnya sekolah itu berkaitan langsung dengan lingkungan dan kehidupan secara menyeluruh, agar kami para murid mengenal dengan baik potensi diri dan apa yang ada di sekitar kami. Dan dari sekolah, juga kami bisa secara langsung menyelesaikan persoalan apa yang ada di lingkungan terdekat kita. Halo teman-teman kecil. Halo, selamat siang. Buaya boleh gabung ya. Lagi pada bikin apa ini? Ia adalah Ibu Sri Wahyaningsih, perempuan di balik konsep Sekolah Merdeka di Salam. Tahun 2000, Salam didirikan oleh Bu Wahya, panggilan akrabnya. Sekolahku tergolong dengan sekolah non-formal, teman. Berasal dari PAUD dan TK. Tahun 2008 mulai diadakan sekolah dasar. Dan berkembang sampai jenjang sekolah menengah atas. Peduli dengan pendidikan tanpa dipaksakan peraturan dan tidak membatasi pelajaran secara khusus. Karena dari setiap riset bisa dikaitkan dengan banyak ilmu. Yang penting, aku dan murid lainnya menjalani proses secara langsung. Karena belajar yang parsial dan menyeragamkan itu menurut saya bullying gitu ya. Karena memaksa semua orang harus distandarkan gitu loh, sama gitu. Sehingga orang nggak pernah tahu potensi dirinya itu apa. Tidak ada peraturan bukan berarti kita bebas tak beraturan ya, teman. Semua dibentuk berdasarkan kesepakatan antara aku, teman-teman, fasilitator, dan warga sekolah. Aku sedang menentukan materi risetku. Langkah awal yang harus dilakukan adalah wawancara. Dan narasumber yang aku pilih untuk menggali informasinya adalah pemilik toko bakpia favoritku. Halo Nuwun. Kamu yang minta. Apa? Pak. Nuwun Pak. Mau minta izin. Ya, izin apa? Wawancara. Oh ya, siap. Mau duduk mana? Walaupun sudah beberapa kali mewawancarai narasumber, tapi tetap saja aku gugup nih, teman. Ini tuh
Di sekolahku tuh ada yang kayak riset, jadi kita mempelajari apa yang ingin kita pelajari. Cara pembuatan bakpia ya? Ya, dan aku sekarang lagi milih bakpia karena aku suka bakpia. Oh iya. Aku milih narasumber di sini karena memang bakpia langgananku. Oh iya. Favorit adik ya? Iya. Pak, aku mau tanya pertama tuh ada apa aja isian bakpia? Oh, varian bakpia ya? Iya. Ada bumbu, kacang hijau, ada coklat, ada keju, ada varian lagi aneka rasa. Informasi awal sudah aku ketahui nih teman. Bahan dan cara membuatnya juga sudah diceritakan narasumberku. Besok, aku akan belanja bahan-bahan untuk praktek membuat bakpia. Riset tuh jadi itu tuh kayak ya sumber belajar kita belajar tentang apa riset kita gitu, belajar sebanyak-banyaknya tentang riset kita. Terus kita juga presentasikan di akhir semester. Kira-kira terigunya berapa? Kalau belanja, bagian yang aku suka nih teman. Karena aku bisa sekalian jalan-jalan. Sampai di tahap ini, teman-teman sadar tidak? Ilmu apa saja yang sudah aku pelajari? Yang pertama saat wawancara, sudah pasti ilmu sosial yang aku pelajari. Dan praktek secara langsung ya. Kalau belanja seperti ini, juga bisa disangkutkan dengan pelajaran matematika. Misalnya aku harus menjumlah, membagi, atau mengalihkan jumlah bahan-bahan sesuai dengan resepnya. Atau menghitung langsung jumlah belanjaanku. Belajar seperti inilah yang dimaksud oleh Salam. Belajar dari apa yang ada di lingkungan kita. Tidak ada meja dan bangku yang berjejer rapi di kelasku, teman. Belajar bisa di lapangan, pinggir sawah, atau kalaupun di kelas bisa lesehan seperti ini. Siapa lagi ya? Damar. Bu Ahi mau tanya-tanya dulu nih tentang risetnya teman-teman. Karena kan bentar lagi kita sudah harus menyelesaikan riset. Nah kemarin itu ada siapa? Bening yang bilang izin karena mau mengerjakan riset di rumah. Tuh, terus kemarin juga bilang ada Sandi yang masih mau praktek bikin bakpia. Oke, Bu Ahi mau tanya ke Sandi dulu. Udah jadikah prakteknya? Sudah. Di sekolahku tidak ada guru. Sebagai gantinya disebut sebagai fasilitator. Beda namanya. Sudah pasti juga beda perannya ya teman. Fasilitator tidak mengajar, tapi hadir sebagai pendamping kelas. Membantu menyusun pertanyaan riset dasar. Bagaimana cara kami mendapatkan data. Membantu menganalisis hasil riset. Dan membuat kesimpulan riset dengan bersama-sama pastinya. Kami menyebutnya di Salam itu sebagai fasilitator karena memang kami memfasilitasi keinginan anak-anak untuk belajar. Tuh, jadi kami tidak, kalau di sekolah lain kan mungkin dipanggil guru karena ketika di kelas langsung memberikan sesuatu. Nah, tapi kami fasilitator ini tidak. Jadi kami menggali ilmu dari risetnya anak-anak, terus kami sampaikan lagi, kami ajar, oh ternyata dari risetmu kita menemukan ini loh, gimana ya kita bisa belajar gitu loh. Oh iya, untuk materi risetnya ada 4 topik pengetahuan pokok yang wajib ada, yaitu pangan, kesehatan, lingkungan, dan sosial budaya. Tujuannya untuk menyadarkan kami untuk mencintai produk lokal dan bisa memanfaatkan segala hal yang dihasilkan alam. Kalau guru itu kan seolah-olah menjadi pusat pengetahuan tunggal gitu ya. Nah sementara fasilitator ini sangat cair gitu ya. Jadi pusat pengetahuan itu ya di semua gitu. Ya anak-anak, ya masyarakat, kemudian juga ada di buku gitu ya.
Halo teman-teman, setelah kemarin aku wawancara sama narasumberku, jadi aku sudah tahu bahan-bahan dan cara membuatnya. Terus ini ada bahan-bahan. Karena prosesnya membutuhkan banyak waktu, kita buat isian bakpia dulu ya teman. Bahannya sederhana, yaitu gula, mentega, kacang hijau, daun pandan, dan sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa. Kacang hijau yang sudah dicuci harus direndam selama 4 jam dulu sebelum nantinya kita kukus. Sembari menunggu, aku mau siapkan juga bahan untuk membuat kulit bakpiaku. Kita akan membuat kulit luarnya. Jadi ini ada 2 kulit luar dan kulit dalam. Pertama kita akan membuat kulit luarnya dulu. Setelah kemarin aku mendapatkan resepnya dari narasumberku, ini aja. Pertama tuh ada mentega. Menteganya tuh 50 gram per 1 resep. Selama riset, aku dibatasi menggunakan gadget. Buku dan narasumber dijadikan sumber informasi pertama. Kalau sudah benar kesulitan, baru deh boleh menggunakan gawai berinternet. Hehehehe. Dan setelah aku membaca berbagai buku, ternyata ada fakta yang baru ku ketahui. Jadi sebenarnya bakpia tuh bukan benar-benar dari Indonesia, tapi itu dari Tiongkok. Terus akhirnya dibawa ke Indonesia. Terus kebanyakan bakpia tuh dipatuk. Bakpia pertama juga ini ya dipatuk. Nah sekarang kita akan blender kacang hijaunya. Sekarang kita tambahkan air 100 ml buat biar encer. Untung ada mamaku yang selalu mendampingi risetku. Bukannya aku tidak mandiri teman, tapi menurut Salam, orang tua justru menjadi pendamping terpenting dalam proses riset. Kalau di Salam itu adalah sebuah kewajiban untuk orang tuanya terlibat langsung gitu ya, karena di Salam kan juga kita ininya sekolah keluarga, jadi yang sekolah itu nggak cuma anaknya tapi juga orang tuanya. Yang kedua itu juga belajar untuk tidak terlalu mengintervensi anak-anak gitu, biarin dia melakukan ini risetnya ya sesuai dengan porsinya gitu. Hampir di tahap akhir teman-teman. Setelah bahan-bahannya lengkap, mari kita membuat bakpianya. Kita ambil kulit luarnya, kita bulet-buletin. Terus kulit dalamnya juga kita bulet-buletin. Terus pertama kulit luarnya kita pipihin 1 kali. Pipihin. Terus habis itu kita masukin kulit dalamnya ke kulit luar. Kita bungkus. Kita pipihin lagi. Terus kita gulung. Kita gulung. Pipihin sekali lagi. Dan gulung. Terus terakhir pipihin sekali lagi. Jadi pipihin sama gulungnya 2 kali. Habis itu kita isi pakai kacang hijau. Isi. Ditutupnya yang rapet biar nggak keluar-keluar isinya. Terus kita agak pipihin biar bentuknya kayak bakpia. Kayak gini hasilnya, mungkin bisa lebih rapi lagi. Di akhir semester nanti, hasil risetku ini aku presentasikan dalam berbagai cara. Bisa langsung aku jual, atau hanya penjelasan. Dengan cara belajar melalui riset, aku merasa lebih bebas.
Aku jadi sudah bisa menentukan apa yang aku inginkan, apa yang ingin aku pahami. Jadi sudah tidak ada pertanyaan galau. Belajar rumus fisika, tapi apa gunanya untuk keseharianku? Hehehehe. Karena melalui riset, sesuai minat yang kami lakukan, bisa dikatakan berhasil membangun jiwa kemandirian murid-muridnya. Maria Nilanti Ayomi Kinasi, kakak kelas aku ini contohnya. Mulai dari kelas 1 SMP, Kanilan sudah meriset kopi. Dan di kelas 3 SMP, Kanilan sampai sudah magang di Ubud. Aku rasa tanggung jawabnya lebih besar. Apa yang mau kita pelajari itu lebih luas. Betul sekali Kanilan, tanggung jawab lebih besar. Ana dari awal belajar, kita sendiri yang menyusun rencana belajar kita. Dibawa kemana hasil riset kita ini? Kanilan ini hanya satu contoh murid Salam yang berhasil menemukan passionnya. Dari riset sederhana di sekolah, sekarang ia sudah memiliki usaha. Padahal Kanilan juga masih sekolah. Kalau sekarang aku baru ngembangin bisnisku di bidang kopi, namanya Ayomi Coffee. Jadi aku jual kopi bubuk. Terus karena aku juga collab sama adikku yang riset di bidang bakery, jadi kita bikin bakery, aneka olahan bakery yang dari kopi juga gitu. Dari riset bakpia, aku jadi belajar banyak soal camilan khas Jogja. Bagaimana cara mengolahnya, menambah variasi isian bakpia, bahkan sampai cara menjualnya. Dari satu topik, pengetahuan yang kudapat meluas meliputi berbagai macam hal kan teman. Tidak memiliki seragam, tidak ada guru, tidak ada jadwal pelajaran, dan dilatih menjadi anak mandiri. Itulah konsep pendidikan merdeka, Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolahku. Setiap anak itu sadar gitu loh, potensiku kemana, aku mau ngapain gitu ya. Mereka yang jelas mereka senang, mereka bahagia, mereka menemukan jati dirinya, entah jadi apapun. Ya pendidikan kan tujuannya itu ya, mereka selamat dan bahagia gitu ya, baik secara fisik maupun secara psikis gitu.